Ada. Aduh, Aduh, memang lah. ya memang Tritunggal itu menjadi penyakit di dalam kekristenan, merusak kekristenan. Jadi sebenarnya yang merusak kekristenan bukan agama yang di luar Kristen, bukan, Kristen sendiri. Jadi orang-orang Kristen itu banyak cari antikristus tidak ada di luar Kristen, antikristus di dalam Kristen. Setan itu nggak ada, setan itu di dalam Kristen. Bentar lo. Inilah yang ku kasih kepadanya lah, aku berkenan. Ini siapa yang berbicara? Ya Tuhan anak di situ bukan berbicara anak. Sebentar, kamu kan bertanya gini, anak di dalam anak kepada Kristus itu bukan bermakna literal. Anak kepada Kristus itu adalah figuratif, yaitu berbicara tentang tubuh. Gimana pendapat kamu di Matius 3 ayat 17? Gak usah lari-lari lah. Ya, Ya itu suara Tuhan kita Yesus pakai itu nalar sendiri lah, yang pakai transenden. nalar gitu. Pakai nalar aja. Iya. Itu suara Tuhan Yesus sendiri yang transenden. Aduh. Terus kamu pengennya suara siapa? Kacau. Ya kacaunya di mana coba? Jadi Karena saya kamu punya menganggap, contoh. oke, aku tanya samamu. Di sini yang berbicara Tuhan Yesus ya. Inilah yang pastinya kepadanya aku berkenan itu Tuhan Yesus. Ya, Itu yang ngomong. ya. Oke. Yang Roh Allah itu siapa? Yesus sendiri. Roh Allah itu Yesus sendiri. Yang dibaptis oleh si Yohanes Pembaptis itu siapa? Yesus sendiri juga. Berarti ada 3 Yesus. Kok ada 3 Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kembali kita akan tampilkan perdebatan antara Kristen versus Kristen. Nah, ini video saya ambil ya, perdebatan terjadi di Room Malikil Amalak atau yang mempunyai nama Herdi Pananggung, yang mana Herdi Pananggung ini adalah penganut Oneness dan di sini membahas tentang Tritunggal, dan lalu terjadilah perdebatan antara Oneness versus Tritunggal tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, artinya 2000 tahun lebih, tetapi konsep ketuhanan mereka masih belum final, masih cakar-cakaran. Nah teman-teman, bagaimanakah keseruan perdebatan antara Oneness versus Tritung ini? Mari kita simak videonya. Ya, kalau misalkan ditanya siapa yang disalib, yang disalib itu sisi kemanusiaannya. Kalau yang disalib sisi kemanusiaannya, berarti Yohanes 1 pasal 14 itu berbohong. Nah itu. Padahal Yohanes 1 ayat 14 kan jelas. Nah, mereka percaya firman menjadi manusia, berarti manusia itu adalah firman. Tapi mereka coba bertanya, apakah firman disalib? Tidak, itu kemanusiaannya. Padahal ada ayatnya, firman itu disalib ada. Iya. Tapi masalahnya Ya kan ada lagi yang lebih ekstrim, Bang Malikil. Dibilangnya kan Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah jadilah Tuhan Yesus itu pas waktu disalib, yang disalib kemanusiaannya. Tuhannya kemana berarti? ada yang menjawab nonton. Nonton ada yang menjawab nonton ada. Aduh, ya memang Tritunggal itu menjadi penyakit di dalam kekristenan, merusak kekristenan. Jadi sebenarnya yang merusak kekristenan bukan agama yang di luar Kristen, bukan, Kristen sendiri. Jadi orang-orang Kristen itu banyak cari antikristus tidak ada di luar Kristen, antikristus di dalam Kristen. Setan itu nggak ada, setan itu di dalam Kristen. Nah itu. Jadi terlalu sibuk dengan agama orang, padahal tidak sadar setannya ada di dalam. Itu Tritunggal. Aduh. Iya, silakan kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan atau mau dibagi ke kita, monggo. Pelan-pelan, ya siap ketua. Itu ketua saya Itu bro di bawah. apa namanya, kayak si Agatha, kayak si Mikana, itu kan mereka semuanya paham Tritunggal itu, Bang Malikil. Komikana enggak bro.
Mikana. Setannya Mikana, lagi. iya Mikana enggak. Maksud saya Setannya Lina lagi Wijaya. ngomong tuh katanya. Lina Wijaya sama apa namanya? Si Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hostnya Islam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen, bro. Kristen. Oh, Tapi Kristen biblikal, bukan Kristen abu-abu kayak Tritunggal. Tritunggal itu Kristen abu-abu. Triteos itu Kristen abu-abu. Lalu Trinitarian atau Unitarian itu Kristen abu-abu. Nah, itu. Kristen yang benar itu adalah Kristen yang biblikal, yang Tuhan sola Yesus scriptura. Kristus. Satu-satunya Yesus Kristus. Emang Kristen ada berapa? 60.000 denom Bang Acoy. Kristen ada berapa? Kristen sebenarnya hanya satu, tapi karena kosletnya orang-orang, ya, kosletnya orang-orang, kosletnya itu karena ketidakpahamnya orang-orang akan maksud Tuhan, mereka membangun pemahaman sendiri. Jadi sebenarnya Tritunggal, Triteos, Trinitarian itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang koslet, yang salah paham. Berarti sama di Islam juga ada agama Ahmadiyah. Ada Mu'tazilah, iya toh? Ya benar. Ada. Itu agama istilahnya yang menyimpang dari agama kita, Bang Balikil. Kalau di Muslim itu kan ada berapa? Tapi lebih banyak di Kristen, bro. Banyak. Ada katanya anak baptis, itu jenis apa ya? saya ya agak geli juga. Anak baptis, ada apa? Aduh, macam-macam lah namanya. Awas aja. Itu apa namanya Bang Malikil yang sering dibaptis, yang dibilangnya dibaptis Tuhan Bapa sama Roh Kudus, itu berarti yang dibaptis itu masuknya Tritunggal nanti ya? Kalau soal baptisan itu tidak ada baptisan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Aduh, itu kan aja. Jadi itu adalah ketidakpahaman akan literasi. Jadi ini jadi bahasa Alkitab itu ditulis dengan bahasa Yunani dengan budaya yang menjadi latar belakang Israel. Jadi bahasanya betul Yunani, tapi latar belakang penulisan itu bukan pada budaya Yunani, tapi budaya Israel. Hanya penulisannya bahasa Yunani, tapi bukan berarti dicomot sampai latar belakang budaya harus Yunani. Nah, kalau latar belakang budaya Yunani kan pagan. Yunani itu kan identik dengan paganisme. Nah, yang menjadi problem di dalam gereja, bahasa Yunani dikaji dengan budaya latar belakang Yunani. Jadilah pagan, jadilah Tritunggal, jadilah Triteos, jadilah Trinitarian atau Taritarian. Gitu. Berarti gini Bang Malikil, yang benar itu berarti di Yunani yang dulu itu, yang benar itu paganisme atau Helenisme? Ya sama aja Helenisme dengan paganisme. Ya kan maksudnya begini, kalau paganisme menurut secara pemahamanku itu yang mereka itu sebuah benda, tapi kalau misalkan tapi sama Helenisme aja ya. itu pahamnya. Ya sama aja soalnya kan sama dewa aja. juga dia diserupakan ya dengan patung ya, berarti paganisme juga ya. Oke. Jadi intinya Helenisme, paganisme, politeis intinya. Ya politeis. Nah, politeis. Makanya Tritunggal, kalau debat dengan Tritunggal bro harus panjang sabar, karena bro kejar di satu, dia jadi tiga. Kejar di tiga, dia jadi satu. Jadi harus panjang sabar kamu bro kalau debat dengan Tritunggal. Ya siap. Oke Bang Malik. Soalnya kalau Tritunggal sistemnya apa? Kembali bertanya, kembali menyerang gitu. Sering memang benar itu. Jadi bukan menjawab pertanyaan. Jadi dia kalau sudah terpojok, dia mengutip Quran, mengutip hadis untuk membentengi dirinya, kayak gitu. Serius benar memang itu Bang Malikil. Paling capek sebenarnya. Kenapa dia ditanya tidak bisa menjawab tapi langsung membandingkan? Karena bodoh. Oke. Masalahnya Bang Malikil, yang mereka angkat juga itu bukan apa ya? Bukan hadis yang istilahnya sahih atau hadis yang istilahnya bisa dipakai gitu kan. Soalnya yang mereka angkat itu hadisnya hukumnya itu lemah atau ini palsu. ada apologetik ini. Halo apologetik. Iya, halo. Gimana menurutmu pendapat kamu di Matius 3 ayat 17? Iya kau ya, Tritunggal kamu ya. Iya. Bukan, Iya. Tritunggal.
Ya pendapat saya ya dia sendiri. Kenapa memang bro? Ada apa? Waduh. Jadi yang bercakap-cakap itu siapa? Tidak ada percakapan, tidak ada interaksi. Bentar lo. Inilah yang ku kasih, Iya. kepadanya lah aku berkenan. Ini siapa yang berbicara? Ya Tuhan, Tuhan anak di situ bukan berbicara anak. Sebentar, Siapa? kamu kan bertanya gini, anak di dalam anak kepada Kristus itu bukan bermakna literal. Anak kepada Kristus itu adalah figuratif, yaitu berbicara tentang tubuh. Jadi gini ya, saya terangkan. Gini, saya terangkan. Jika anak gelar kepada Kristus itu dipahami secara literal, maka Kristus itu adalah ciptaan. Karena anak dalam pemahaman literalnya dari ketiadaan menjadi ada. Contoh, kamu bujangan. Sebelum kamu menikah, kamu nggak punya anak. Sebentar, saya terangkan dari sisi bahasa dulu supaya kamu ngerti. Nggak nyambung. Oh ya udah, Pak Grace silakan lanjut. Saya mau nanyakan ini. Iya. Ya. Gimana pendapat kamu di Matius 3 ayat 17? Gak usah lari-lari lah. Ya. Ya itu suara Tuhan Kita Yesus pakai itu nalar sendiri lah, yang pakai transenden. nalar gitu. Pakai nalar aja. Iya. Itu suara Tuhan Yesus sendiri yang transenden. Aduh. Terus kamu pengennya suara siapa? Kacau. Ya kacaunya di mana coba? Jadi Karena saya kamu punya menganggap, contoh. oke, aku tanya samamu. Di sini yang berbicara Tuhan Yesus ya. Inilah yang pastinya kepadanya aku berkenan itu Tuhan Yesus. Iya. Dia ngomong. Iya. Oke. Yang Roh Allah itu siapa? Ya, Yesus sendiri. Roh Allah itu Yesus sendiri. Yang dibaptis oleh si Yohanes Pembaptis itu siapa? Yesus sendiri juga. Berarti ada 3 Yesus. Kok ada 3 Yesus? Sekarang Aduh. kamu buka. Sekarang aku tanya sama kalian. Oke, aku baik Iya. lagi ngomongnya ya. Yang berkata-kata inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang berkata? Saya kasih contoh. Keluaran 34 Siapa yang berkata? ayat 5 dan 6. Sebentar. Harusnya kamu kalau mau bertanya, kalau kamu punya argumentasi gantianlah supaya ada Iya. edukasi Oke, begitu lanjut. ya. Saya kasih contoh ya. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Jangan lari ke situ dulu, Pak. Ini kita perkataan ini di dalam perjanjian baru. Oke, kamu maunya itu yang suara sudah ada siapa? Yesusnya. Kamu maunya itu Sekarang suara saya tanya. siapa menurut kamu? Pemahaman Tritunggal. Enggak, kalian dulu Kan saya jawab. udah jawab tadi, tapi kamu kan bilang Gini, penjelasan singkatnya begini, Bro. Jadi berbicara tentang Tuhan, Kristus itu, Yesus itu sebelum tampil secara daging, dia itu adalah roh. Oke. Nah, jadi berbicara tentang Tuhan, bukan kamu memahami seperti bakpao. 10 bakpao diambil 5 sisa 5. Jadi roh itu adalah ya. Jadi roh itu melingkupi alam semesta. Ketika roh itu menyatakan diri secara daging, tidak berarti roh itu habis. Roh itu tetap memenuhi alam semesta. Coba, Daging itu adalah inkarnenya, penyataannya. bentar, Begitu. Bang Malikio. Nah, lanjut, Bro. Coba lihat Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan Ini aku sudah Sebentar. nanya sama teman-teman. dalam Oke, awan, silakan. lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Tuhan di situ Yod-Heh-Vav-He ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, Ya, siapa yang berlimpah berkata itu? kasihnya dan setianya. Ini Musa ada atau berapa Tuhan? Tuhan di sini? Ini siapa yang berkata itu? Tuhan apa Musa? Tuhan. Musa tidak berseru. Ya Musa lah. Mana Kamu tanya, turunlah astaga, makanya Coba mana Musa yang berseru? si Sarenda aja yang kalian sesatkan. Kok Saya jelaskan Coba tentang ini ayat lihat. ini. Baca dulu, Musa atau Tuhan yang berseru? Oke, saya bacakan lagi ya. Iya, coba. Aduh, kalian ini gimana ya? Kok sesat kali kalian ini? Coba yang jujur. Jika ada pertanyaan, kapankah oneness versus Tritung ini mencapai satu titik kesepakatan tentang konsep ketuhanan? Saya jamin jawabannya adalah sampai kiamat pun mereka tidak akan pernah menemukan titik kesamaan, satu kesamaan tentang konsep ketuhanan yang mereka sepakati. Tidak akan pernah ada kesepakatan tersebut, sehingga sampai kapanpun terus akan terjadi cakar-cakaran yang ujung-ujungnya saling membidatkan. Nah, bagaimanakah tanggapan kalian teman-teman? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan
memberikan pelajaran bagi kita umat Islam. Ternyata di dalam internal kekristenan sendiri konsep ketuhanannya masih belum final, masih tetap cakar-cakaran. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.